Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adaro ya. Khususnya bagi teman-teman yang sudah pegang Adaro atau yang belum ya. Jadi apakah ini kalau yang teman-teman masih pegang Adaro itu nunggu sampai pembagian dividen dan nanti dividennya bisa dibelikan saham AAD atau dibelikan saham yang lain. Nah, kalau yang belum pegang Adaro, nah nanti apakah bisa memanfaatkan momentum ini untuk untuk sampai nanti pengumuman pembagian dividen ya. Siapa tahu saham Adaro ini masih bisa naik lagi ya teman. Nah, kalau kita lihat di perdagangan hari kemarin itu Adaro naik 80 poin ya atau 2,14%. Kalau satu minggu turun teman-teman ya, tertinggi di 4.100 ya. Satu bulan hampir sama ya, tapi turun dikit. 3 bulan naik, terendah di 3.200. 6 bulan juga naik. Ini Adaro itu naiknya lumayan teman-teman. Year to date naik, 1 tahun juga naiknya. Jadi kalau kita lihat analitiknya, Adaro ini 3 bulan itu 17%, 6 bulan 39, year to date 60% ya. Jadi kalau teman-teman hold beberapa bulan yang lalu ya, itu bisa cuan sampai 60% ya. Nah, ini sebaiknya gimana ya kalau misalnya teman-teman udah floating profit 60%, apakah dilepas dulu ataukah nunggu pembagian dividennya? Nanti kita bahas di sini ya. Jadi ada resiko juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah profit ya, tapi masih nunggu dividen, maka keuntungannya adalah teman-teman bisa mendapatkan dividen yang cukup besar ya. Dividennya diperkirakan sekitar di atas sekitar 1.200 sampai 1.300. Dengan dividen yang besar itu diharapkan bisa membeli saham AAD ya, atau Adaro andalannya. Sampai 23% kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat newsnya. Nah, Adaro andalan atau AAD. Dalam IPO ini AAD melepas sebanyak 778 juta saham dengan nilai 3.125 per saham. Jumlah itu mewakili hingga 10% dari modal ditempatkan dan di store. Dalam periode book building, AAD memasang harga pada rentang 4.590 per saham sampai 5.900. Dengan begitu ada berpotensi meraup 4,59 triliun. Nah, ini yang penting ini juga teman-teman. Jadi AAD itu memiliki kinerja yang cukup baik dengan valuasi yang tergolong murah ya, 1,2 kali PE-nya. PBV-nya 0,7 sampai 0,9, jadi masih di bawah 1 ya. Jadi masih ada potensi untuk naik ya saham AAD ini teman-teman, karena PE-nya itu masih rendah dan juga PBV-nya juga masih rendah. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman hold saham Adaro dan dapat dividen ya lebih baik dividen untuk beli AAD teman-teman, karena nggak semua orang bisa membeli AAD ya. Justru opsi yang pertama kali adalah yang pegang saham Adaro dulu diberikan saham AAD ya. Jadi bisa jadi nanti kalau AAD-nya ini PBV-nya naik atau PI-nya naik, berarti harga sahamnya kan juga naik. Karena labanya ini jelas besar teman-teman, bahkan lebih besar daripada Adaro sendiri ya. Dengan jumlah lembar saham yang kecil ya, sekitar berapa itu tadi? 700 lembar ya, 700 jutaan lembar.
Nah, 778 juta lembar. Sementara labanya kalau nggak salah berapa triliun gitu. Adaro bisa kantongi 41 triliun dari divestasi Adaro andalan Indonesia. Besar juga ya. Nah, nanti resikonya adalah mengapa lebih baik memilih saham AAD ya, karena AAD ini berpotensi naik, sementara Adaro ini berpotensi turun ya. Jadi nanti bisa mengcover penurunan saham Adaro, karena laba Adaro itu nanti kan pasti masih turun ya, pasti masih terpengaruh oleh pelepasan AAD ini ya, sehingga labanya akan turun dan harga sahamnya pun otomatis akan turun. Bisa turunnya berapa persen ya, bisa mungkin tergantung pasar juga ya. Mungkin kalau labanya turun lebih dari 50% ya sahamnya bisa turun lebih dari itu. Walaupun turunnya nggak langsung setar-merta dalam sehari 2 hari teman-teman. Jadi mungkin masih proses gitu kan. Tapi nanti pasar pasti akan mengevaluasi sendiri. Jadi saham Adaro ini berpotensi turun juga. Jadi ketika saham Adaro berpotensi turun ya kita nyari saham yang berpotensi naik lebih tinggi, yaitu ADI ini. Nah, apakah bisa misalnya kita dividennya kita ambil ke untuk beli saham yang lain, misalnya perbankan dan lain-lain? Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuma resikonya lebih tinggi ya. Karena kalau saham perbankan itu kan kenaikannya mungkin ya segitu-gitu aja ya, paling 10%, 20% gitu ya. Tapi kalau saham seperti AAD ini kan bisa lebih tinggi ya, apalagi kalau nanti harga komoditas naik. Cuman ya semua ada risikonya teman-teman. Kalau harga komoditas tiba-tiba turun ya saham-saham komoditas termasuk AAD ini juga akan turun ya. Jadi itu ya. Nah ini kita tunggu RUPS-nya nanti ya. RUPS-nya itu tanggal berapa ya? Kalau nggak salah 18 November ya. 6 hari lagi ya. Sekarang 13. Rabu ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin mungkin ya. 5 hari lagi. Hari Senin RUPS. Jadi menarik ini, mencermati ini ya. Jadi nanti RUPS pengumuman jumlah dividen, kemudian IPO sama ADI juga ya. Jadi kepastian investor Adaro mendapatkan saham AAD ini. Kalau kita lihat teknikalnya coba ya. Nah, ini Adaro ini memang sempat menguat di 4.300 ini ya, kan ini dipom-pom dari harga 3.600 sampai segini ya. Setelah itu terkoreksi, turun, dan ini turun terus ya setelah itu. Turun terus sampai terendah kemarin di 3.700 baru naik dikit ya. Coba kita lihat Bollingernya. Bollingernya masih berpotensi naik ya, walaupun kecil mungkin ya. Tapi ya MACD-nya turun ya. Nah ini dia tembus MA5 ya. Oh belum ya, MA20. Targetnya 3.000 3.900-an ya. Stokastik buy, MACD buy, William buy.
Jadi masih ada potensi menguat teman-teman, walaupun penguatannya udah mulai terbatas nih ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah profit ya monggo silahkan ya, kalau mau take profit juga lumayan ini ya. Tapi kalau mau ambil risiko dengan pilih saham AAD ya nggak masalah juga. Nah, manajemen Adaro ini kan juga termasuk bagus ya. Mereka nggak akan membiarkan saham Adaro juga jatuh terlalu banyak ya. Pasti nanti ada intervensi juga ya. Jadi bisa nanti dipertimbangkan ketika dividennya itu udah cair, ya kemungkinan saham AAD ini juga bisa naik juga ya, karena potensi labanya yang cukup besar ya. Labanya besar dan harga sahamnya masih dihitungnya masih murah ya, karena PBV dan PE-nya masih rendah. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham Adaro ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu baru nanti muncul tombol gabung ya. Kita bahas lebih detail tentang beberapa saham. Teman-teman juga bisa bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.